Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak seorang hamba Allah mau bertanya, sebagai seorang muslim kita diwajibkan untuk mentauhidkan Allah. Anak seorang istri selalu berusaha untuk menjaga anak-anak dan suami untuk mentauhidkan Allah. Di pihak lain, anak selalu dianggap aneh oleh suami dan adik ipar. Apa yang harus anak lakukan? Anak berusaha mengingatkan mereka, tapi mereka tetap pada pendiriannya. Mohon nasihatnya Ustaz. Bersabar. Bersabar dan bersabar. Sabar dan bersabar. Bersabar sampai dan bersabar. Sampai kapan? Sampai meninggal aja. Gak lama-lama. Sampai meninggal terus bersabar. Sebagaimana para nabi bersabar sampai meninggal. Dan kita disuruh Allah mengikuti mereka. Qul fabihudahu muqtadi. Katakan, ikuti petunjuk yang telah mereka bawa. Dan mereka di antara petunjuk yang mereka bawa bersabar sampai meninggal. Itu petunjuk yang mereka bawa. Bersabar sampai meninggal dunia. Dan dakwah lanjutkan. Dan itu petunjuk mereka. Karena mereka berdakwah sampai meninggal dunia. Sampai detik-detik terakhir Rasul tetap berdakwah. Sampai detik terakhir tetap menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan tauhid. Dan dakwah apabila sudah disampaikan, berarti dakwah telah tercapai targetnya, walau orang yang didakwahi tak kunjung menerima. Camkan itu baik-baik wahai Anda yang bertanya, yang insya Allah menyaksikan acara ini di saat ini pada kesempatan yang berbahagia ini. Dakwah itu tidak dianggap sukses manakala orang yang didakwahi menerima, bukan itu. Dakwah itu dianggap sukses manakala kita ikhlas mendakwahkannya. Terlepas orang yang didakwahi menerima atau tidak, bukan syarat untuk kesuksesan dakwah. Dan ini yang banyak sekarang ini kita perhatikan di hati banyak manusia, menganggap dakwah itu sukses kalau diikuti. Kalau orang yang didakwahi tidak ikut, berarti tidak sukses dakwahnya. Dan ini salah besar. Kesalahan besar. Sangat besar. Sangat besar kesalahan ini. Dan ini telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan telah sering kita sampaikan di dalam menjawab pertanyaan. Maka lakukan terus aksi dakwahmu, wahai seorang istri yang berjuang untuk suami yang dia cintai dan anak-anak yang dia cintai. Bersabarlah, dianggap aneh. Karena manusia termulia di permukaan bumi, terbaik akhlaknya pun dianggap aneh. Pun dianggap sesat oleh manusia ketika beliau berdakwah kepada tauhid. Ustadz, saya punya seorang kakak yang sudah puluhan tahun memakai tangkal dan jimat. Dan dia seorang pedagang kaki lima. Kakak saya orangnya galak. Kalau ada orang lain yang mengganggu, dia tidak segan-segan melukai orang tersebut. Kalau berdagang, dia juga bawa celurit di gerobaknya untuk melawan orang-orang yang mengganggunya. Setiap dinasihati secara sopan santun untuk mentauhidkan Allah, jangan berbuat syirik, dia marah-marah. Bagaimana solusinya Ustaz? Solusinya adalah cari celah di saat dia tidak marah. Cari celah bagaimana dia tidak marah. Tidak semua cara dalam berdakwah akan membuat orang tersebut marah. Dan disitulah letaknya logika seorang pendakwah. Itulah di sana cara untuk mencari cara bagaimana dia didakwahi tidak marah. Walau tidak akan ikut, tapi tidak marah. Semisal Anda datangkan kepadanya apa yang dia sukai, Anda bawakan untuknya apa yang dia senangi. Contoh, dia suka sate misalnya. Sate Madura dia suka. Bawakan sate Madura. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, 11 kali. Sehingga setiap melihat dirimu dia senang. Wah, pasti sate datang. Dan senangnya dia melihat dirimu sudah dakwah. Karena dirimu adalah orang yang bertauhid. Dan sukanya dia melihat orang yang bertauhid adalah kebaikan untuk dirinya.
Wal qulubu majbulatun ala man ahsana ilaiha. Dan hati manusia telah difitrahkan Allah untuk menyukai orang yang berbuat baik kepadanya. Lakukan perbuatan baik dulu. Lambat laun beritahu dia, bang, untuk apa celurit ini? Untuk apa tangkal dan jimat ini? Subhanallah. Untuk melariskan. Toh dari dulu sampai sekarang pedagang kaki lima toh. Kita tidak mengabaikan dan menyepelekan perdagangan itu. Akan tetapi orang pergi ke dukun untuk melariskan dagangan. Dan sampai sekarang dia adalah seorang pedagang kaki lima. Mana buktinya tangkal dan jimat itu berhasil? Namun aneh bin ajaib. Selalu saja kepercayaan itu melekat dan seolah-olah hidupnya yang sudah puluhan tahun, belasan tahun di pedagang kaki lima adalah buah daripada jimatnya berhasil. Kalau berhasil berarti minggu depan atau bulan depan atau tahun depan pindah ke ruko. Kalau berhasil berarti tahun depan tambah satu ruko. Akan tetapi puluhan tahun, belasan tahun pedagang kaki lima sampai sekarang pedagang kaki lima. Itu bukti bahwa tidak berhasil. Namun hilang. Seluruh kegagalan-kegagalan dukun ditutup oleh syaitan dan anak buahnya. Dan seluruh keberhasilan menurut mereka keberhasilan diangkat. Kemudian dijadikan berita top the top untuk dibicarakan. Dan ini adalah permainan syaitan. Waliyadzubillah. Maka pikirkan cara terbaik. Ya. Allah, tak mungkin dia marah terus. Perhatikan kesukaannya, perhatikan saat-saat dia nyaman untuk berbicara dengannya. Wallahu a'la wa alam bis-shawab.